Sahabat kreatif, kali ini kita bersama di Curhat bareng Mas Tri Pitara. Segmen di mana kita bisa curhat karena ada Mas Tri Pitara yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Safi, sahabat kreatif. Iya, mudah-mudahan selalu sehat di sana, Mas Tri. Amin, Memang amin. kesehatan saat ini sesuatu hal yang paling penting ya, Mas Tri ya, Betul untuk sekali, kita Mas jaga Safi. bersama. Mas Tri Pitara, terima kasih sebelumnya untuk sudah bergabung kembali malam minggu. Biasanya malam minggu di saat orang-orang di luar sana bersama keluarga, namun Mas Tri Pitara menyempatkan diri untuk bersama kami dan menerima curhatan-curhatan dari sahabat kreatif yang membutuhkan. Iya. Baik. Mas Tri, tema kita malam hari ini sudah disiapkan dan juga menyapa sahabat kreatif yang baru saya bergabung. Malam hari ini tema kita adalah boleh boleh jadi masa depan terbaik kita ada di balik kandasnya cita-cita kita. Nah, ini adalah sebuah ungkapan di mana mungkin di luar sana ada beberapa dari sahabat kreatif yang pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami di saat memiliki cita-cita, kenapa selalu tidak apa ada atau lebih tepatnya belum ya Mas Tri ya, belum Ya, tercapai begitu ya sampai iya, dengan saat ini. Karena ada betul. beberapa orang yang memiliki cita-cita dengan target atau juga tidak dengan target. Baik, terlebih dahulu kami ingatkan, sahabat kalau memang punya permasalahan atau juga hal-hal yang ingin disampaikan untuk mencari solusi, mudah-mudahan Mas Tri Pitara bisa memberikan titik terang untuk ke arah sana. WhatsApp bisa dikirimkan ke 0811 265 1225. Jangan lupa cantumkan nama dan juga tempat tinggal ya. Dan kita terlebih dahulu dengarkan apa sih sebenarnya di balik tema kita malam hari ini. Boleh jadi masa depan terbaik kita ada di balik kandasnya cita-cita kita. Silakan Mas Tri. Baik, terima kasih, Mas Safi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam suasana yang cukup sejuk ini ya, di udara di malam hari ini, kita perlu merenungkan sejenak berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sering kita alami dan juga hal-hal yang kadang kita itu punya harapan-harapan, punya keinginan-keinginan, punya cita-cita, dan seringnya ketika kita punya harapan, punya cita-cita itu ternyata apa yang kita harapkan tadi tidak terwujud. Nah, terkadang banyak orang-orang ketika mengalami hal-hal yang demikian ini banyak mengalami putus asa, banyak mengalami kesedihan yang cukup mendalam. Beberapa kasus yang sering saya amati dari berbagai macam peristiwa-peristiwa di kehidupan sehari-hari ini, terutama ketika saya ini mewawancarai calon mahasiswa yang Ya, ingin mendaftar agar supaya bisa diterima di program studi kedokteran. iya. Kemudian ada juga ketika ada beberapa kasus untuk mewawancarai SDM di beberapa rumah sakit yang Hmm, ketika kita lakukan assessment, kemudian kita lakukan wawancara dan seterusnya itu, hal-hal yang demikian ini muncul. Ya, satu hal yang terjadi banyak orang bekerja yang tidak sesuai dengan apa namanya keinginannya seperti cita-citanya dulu. Bahkan ada orang yang sudah berkali-kali mencoba ternyata gagal dan iya. gagal itu sampai akhirnya tidak terwujud sampai hari ini apa yang dia cita-citakan dulu. Nah, ternyata perjalanan hidup macam-macam orang ini yang ketika kita runut, tidak Hmm, semuanya orang itu apa yang dia cita-citakan linear hidupnya dalam bentuk apa yang dialami saat sekarang ini. Jadi dari dulu sejak dia mungkin sewaktu remaja, sewaktu anak-anak SD punya cita-cita, sampai akhirnya ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan cita-cita itu, hingga menjadi orang berprofesi yang tidak sesuai dengan apa yang tidak pernah dia bayangkan seperti itu. Nah, hmm, sahabat kreatif, seringkali ketika kita ini memiliki sebuah keinginan-keinginan, memiliki sebuah harapan-harapan, target-target hidup, bahkan untuk mencari jodoh atau hmm, ingin berpasangan dengan seseorang, iya. itu menjadikan kita punya harapan-harapan yang sungguh harapan ini membelenggu hati kita, Hmm, membelenggu pikiran kita, sehingga membuat kita itu menjadi seperti orang menggunakan kacamata kuda, sehingga tidak bisa menoleh kanan kiri, tidak bisa melihat dengan luasnya cakrawala kehidupan ini, iya. sehingga yang dia tuju hanya satu hal, yaitu dengan yang apa yang kita harapkan tadi. Padahal hidup ini belum tentu seperti apa yang kita harapkan itu bisa terwujud.
Bahkan ada orang sampai memiliki sebuah keyakinan yang seyakin-yakinnya mesti berhasil. Ternyata kandas juga. Nah, ini kadang orang tidak pernah melihat siapa yang menyebabkan seseorang itu bisa sukses bagaimana yang dia harapkan itu bisa terjadi. Kadang orang hanya melihat aspek yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar kita, yang namanya effort kita, yang namanya kita sudah banting tulang dan seterusnya. Tetapi itu adalah sesuatu yang kadang tidak sejalan dengan sebuah kenyataan. Karena ada Sang Maha yang penentu yang tidak bisa kita ganggu gugat. Oleh sebab itu, ketika satu peristiwa itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, maka janganlah terlalu kita kemudian menghakimi sebuah masa depan kita itu pupus, ya, karena kandas tidak bisa tercapai itu. Sehingga ketika kita misalnya tadi ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang insinyur, ingin menjadi tentara, ingin menjadi macam-macam, termasuk ingin berpasangan dengan si A, ingin berpasangan dengan si B dan seterusnya itu semuanya adalah hanya ikhtiar kita. Tetapi dalam bentuk sebuah eksekusi berhasil dan tidak, ada Sang Maha yang menentukan. Oleh karenanya ketika kita itu ternyata kandas, tidak terwujud sebagaimana yang kita harapkan, maka kita tidak boleh merasa bahwa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan hidup kita. Bahwa yang banyak terjadi di banyak orang, justru yang terjadi di situ adalah orang-orang menemukan sebuah masa depannya yang cukup gemilang dengan adanya sebuah kandasnya cita-cita tadi, kandasnya target-target itu. Cobalah kita bisa melihat sebuah kilas balik peristiwa. Ketika ada orang yang ingin berpergian berjalan dengan naik pesawat, ternyata kemudian tercancel gara-gara ada satu masalah, sakit perut misalnya. Dengan sakit perut ternyata tidak bisa berangkat naik pesawat. Pada saat pesawat itu terbang ternyata pesawat itu jatuh. Dan akhirnya banyak korban dan kita terselamatkan. Ini adalah bagian dari kandasnya harapan kita untuk bepergian dengan waktu yang sudah kita agendakan, sudah terjadwalkan sesuai dengan tiket yang kita sudah punya. Nah, ternyata dengan kita itu ada satu hal dihambat dengan sesuatu, maka kita ternyata terselamatkan masa depan kita. Boleh jadi juga ketika kita ini ingin menjadi pasangan si A misalnya. Ternyata kita harus putus di tengah jalan untuk berpisah dengan dia. Tapi ternyata setelah perjalanan hidup panjang kita mendapat pasangan yang lainnya, ternyata hidup kita bisa berbahagia dan melihat dulu yang pernah dengan kita, ternyata hidupnya tidak sebahagia dengan apa yang diharapkan. Nah, ini adalah satu gambaran-gambaran sebuah peristiwa-peristiwa yang kadang kita ini dibenturkan pada suatu kasus, dibenturkan pada suatu musibah, dibenturkan pada suatu hal yang tidak mengenakkan, dibenturkan pada sesuatu yang menyedihkan, dibenturkan pada sesuatu yang mengecewakan. Itu adalah bagian dari indikator-indikator ada jalan Tuhan ada di depan kita. Karena itu adalah bagian dari skenario Tuhan untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Tapi terkadang kita memiliki sikap ego yang luar biasa. Menurutku adalah sesuatu yang semuanya pasti benar adanya. Ini adalah sebuah kesombongan diri kita yang akhirnya kita bisa menjadi orang yang justru membuat kita sakit hati, membuat kita jalan pikiran kita buntu, membuat kreativitas potensi-potensi yang ada pada diri kita itu menjadi terpendam akibat sebuah ego kita. Oleh karena itu banyak orang itu gagal dalam sebuah persoalan hidup masa depannya. Ketika harapannya itu tidak sesuai maka dia kemudian putus asa. Nah, banyak hal-hal yang terjadi seperti ini menyebabkan hidupnya tidak penuh dengan fleksibilitas. Padahal jalan hidup yang ada pada diri manusia itu ada berbagai macam jalan kesuksesan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak mau memilih jalan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, itulah sahabat kreatif. Maka saya ajak pada semuanya yang mendengar ini adalah mari kita
jangan takut, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu merasakan sesuatu yang justru itu menjadikan menderita. Ketika ada hal-hal yang bersifat hambatan, ada yang bersifat suatu kegagalan, ada hal yang bersifat kandasnya cita-cita kita tidak terwujud dalam bentuk sesuai dengan waktunya. Itu adalah bagian dari skenario. Bisa jadi di balik itu justru kita akan menemukan jalan cerah masa depan kita. Begitu Mas Abi, Baik. sahabat kreatif, sebagai Iya, pembukanya. baik sahabat kreatif. Baru saja kita dengarkan pembuka dari Mas Tripitara tentang tema kita malam hari ini, yaitu terkait dengan cita-cita ya, di mana boleh jadi masa depan terbaik kita ada di balik kandasnya cita-cita kita. Sahabat bisa bergabung malam hari ini. Setelah ini kita coba untuk mengumpulkan dan juga membacakan WhatsApp yang kami terima di 0811 265 1225, dan WhatsApp sahabat kami tunggu sampai dengan jam 9 kurang 15 menit malam hari ini agar nanti Mas Tripitara juga punya waktu untuk menjawab langsung ya pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan atau juga hal-hal yang disampaikan di Curhat bareng Mas Tripitara malam hari ini. Mas Tri, kita rehat dulu sejenak sambil Baik, mendengarkan beberapa lagu dan juga iklan. siap Bu Kita akan Vivi. kembali sesaat lagi di Curhat bareng Mas Tripitara bersama 102,5 FM Pro 2 Jogja, Suara Kreativitas. Sahabat kreatif, kita kembali lagi di Curhat bareng Mas Tripitara. Dan masih bareng Mas Tripitara di line telepon karena memang kita masih dalam masa pandemi. Pengennya langsung datang ke studio ya Mas Tri ya. Iya, Namun sudah kangen. ternyata sudah 1 tahun ya Mas Tri. Betul, sudah 1 tahun. Ya, karena Maret tahun lalu mulai kita mencoba untuk tetap menemani sahabat kreatif setiap malam minggu tapi melalui line telepon. Tapi tidak mengurangi manfaat untuk program malam hari ini, mengisi hal-hal yang menjadi poin-poin positif di setiap malam minggunya sahabat kreatif bersama Pro 2 FM Jogja dan juga Mas Tripitara. Ada pertanyaan Mas Tri malam Ya, hari ini di WhatsApp Pro 2 Jogja 0811 265 1225. Dan untuk sahabat kreatif yang baru saja bergabung, tema kita malam ini bersama Mas Tripitara yaitu boleh jadi masa depan terbaik kita ada di balik kandasnya cita-cita kita. Mas Tri, ya, ada yang sudah bergabung kali ini dari Ivan Mas Tri di ya. Demangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tri, kembali bergabung Waalaikumsalam Ivan di Demangan. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri, apakah ada yang salah dengan saya? Usia 17 tahun, apabila ditanya cita-cita, masih bingung Mas Tri. Ya. Ya, Ya. Jadi ketika usia 17 tahun, itu seharusnya memang seseorang sudah memiliki sebuah gambaran masa depannya ingin menjadi apa. iya, Karena apa yang namanya anak di usia 17 tahun adalah kondisi seseorang yang sudah pada posisi remaja. iya, Dan remaja ini sudah memiliki proses yang namanya mencari jati diri. Eksistensinya ini sudah mulai ditonjolkan untuk diakui sebagai orang yang sudah mulai beranjak remaja dan menuju dewasa. Sehingga pola berpikirnya adalah pola berpikir yang mulai ke arah kematangan berpikir. Sehingga memikirkan apa yang dia harus lakukan ke depan itu sudah muncul di situ. Jadi itu hanya berkaitan dengan masalah tumbuh kembang saja, yang berkaitan dengan kedewasaan berpikir kita, Mas. Sehingga ketika kita itu di awal sebelum 17 itu kita sudah bergaul, kemudian banyak baca wawasan dan seterusnya, ini akan memunculkan salah satunya adalah muncul sebuah cita-cita ya, iya, ingin menjadi apa, itu sudah mulai mengarah begitu. iya, 17 itu kan sudah mulai SMA ya. iya. Gitu. Baik. Begitu ya, terima kasih untuk Irfan yang udah bergabung ya. Mas Tri, kali ini ada yang lagi yang bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja dari Ardi, Mas Tri. Ya, Iya, sebentar. artinya. Ini dia. Mas Tri, apa yang harus dilakukan apabila profesi kita saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dulu? Ya, itu adalah hal yang sering terjadi, Mas Iya. Arti. Jadi tidak ada masalah. Artinya, sepanjang profesi kita adalah profesi yang memang itu sesuatu yang legal ya, kemudian sesuatu yang memang bukan terlarang, profesi kita ini kita tekuni saja. Iya. Artinya sebuah perjalanan hidup orang itu tidak semuanya
linear dengan apa yang dia tekuni selama pendidikan pun sampai akhirnya tidak sesuai itu. Banyak orang-orang yang dia seorang dokter tapi tidak berpraktek, justru menjadi pebisnis, ya. Ada yang sampai menjadi konglomerat walaupun dia seorang dokter gigi gitu. Itu Iya. adalah hal yang biasa. Ada pula seseorang yang apa namanya, dia tidak pernah berkecimpung dalam dunia apa keilmuan dalam bidang teknik, tapi ternyata dia menjadi seorang kontraktor, ya, Iya, benar. dan itu menjadi kontraktor yang handal. Itu tidak ada sesuatu yang masalah, ya. Dia tidak pernah kuliah di bidang ekonomi, tapi dia ternyata menjadi seorang ahli manajemen yang luar biasa. Ini banyak Iya. sekali yang begitu. Karena Iya. itu Mas Arfi, ketika kita itu expert dalam satu bidang, belum tentu itu apa namanya sesuai dengan cita-cita kita, apalagi Iya. juga sesuai dengan ilmu yang kita geluti. Iya. Jadi itu adalah bagian yang sering tidak nyambung. Begitu Mas Arfi. Don't worry, Iya. PSP. Baik. Mungkin ini juga pernah ada cerita Mas Tri di saat pengalaman di mana bidang studinya ini sangat beda jauh dengan cita-citanya. Apakah masih bisa diarahkan begitu Mas Tri? Di saat Ya, kita setelah nanti lulus akan mengarah ke profesi, apakah bisa diarahkan begitu? ya belum tentu. Belum tentu Jadi ya. ada salah seorang yang apa namanya sudah menjalani dua macam bidang studi dengan profesi yang juga berbeda. Iya. Saya punya family ya, dia adalah kuliah di kedokteran di Hmm. UGM, Hmm. sudah sampai sumpah dokter. Hmm. Kemudian juga double kuliah di akuntansi juga di UGM, Hmm. sudah sampai pada posisi lulus menjadi akuntan ya, Iya. dan juga tidak bekerja di dalam dua bidang ini. Tapi Iya. sekarang dia malah jadi peternak ayam. Hmm. Tidak nyambung. Iya. Artinya Iya. apa yang digeluti seseorang semacam ilmu yang sudah dia sampai meraih gelar kesarjanaan, gelar Hmm. profesinya juga. Hmm. Hmm. Tetapi ternyata belum tentu dia menggunakan sebuah keahliannya ini untuk meraih masa depannya, Hmm. untuk profesi dalam kesehariannya. Begitu Baik. Mas Habi. Ini hidup memang agak unik. Iya. Ada lagi nih Mas Tri. Dari gak ada namanya Mas Tri, digit terakhirnya 3811. Saya pelaku usaha kecil dengan modal yang terbatas. Apa motivasi yang bisa kami dapatkan saat ini untuk ke depan? Iya, motivasinya adalah ketika kita itu melakukan usaha, walaupun Iya. itu dimulai dari kecil, Iya. itu adalah bagian dari sebuah proses untuk menjadi besar. Iya. Sesuatu usaha yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Iya. Maka ketika kita itu memulai dari yang kecil, kita akan kaya dengan sebuah ilmu, Iya. pengalaman, kemudian mata hati kita menjadi lebih tajam melihat Hmm. sebuah proses yang kita hadapi ini, justru Iya. itu akan membuat kita semakin menjadi orang yang lebih piawai di dalam usaha kita. Jadi Iya. jangan berkecil hati bahwa usaha itu dengan usaha yang kecil, tapi yang penting adalah yang besar adalah tekadnya, Iya. semangatnya dan daya juangnya itu yang perlu besar. Hmm. Tetapi modal kecil bukan berarti menghasilkan sesuatu yang kecil. Tetapi syukurilah apa yang sudah kita mulai dengan mengoptimalkan kinerja kita terus-menerus, insya Hmm. Allah akan menjadi besar. Begitu, sahabat kreatif. Baik, karena sesuatu yang besar itu tentunya dimulai dari hal yang kecil ya Mas Tri ya. Betul sekali, Mas Afri. Baik. Begitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami terima di WhatsApp Pro 2 FM 0811 265 1225. Jadi terasa 51 menit dari jam 8 malam. Mas Tri, kita ke kesimpulan dan penutup sekaligus untuk tema kita malam hari ini. Silakan Mas Tri. Baik, sahabat kreatif. Jadi di dalam bercita-cita, kita boleh bercita-cita apapun. Hmm. Tetapi yang namanya cita-cita itu adalah bagian dari orang berproses. Iya. Karena itu ketika kita berproses untuk mewujudkan cita-cita, jangan lupa minta petunjuk yang di atas. Karena segala sesuatu yang kita cita-citakan, cita-cita itu adalah bagian dari persepsi diri kita, Hmm. pola berpikir kita, kemampuan otak kita berpikir tentang masa depan adalah hanya menurut persepsi. Jadi itu adalah sifatnya subjektif. Yang maha tahu untuk apa yang namanya terbaik masa depan kita adalah
yang memiliki kita, yaitu Tuhan kita. Oleh karena itu, sahabat kreatif, ketika dalam proses di tengah dalam menempuh cita-cita kita ini, maka hadapilah suatu proses ini dengan jiwa yang jangan kaku, Iya, tetapi cobalah hadapi dengan fleksibilitas yang tinggi. iya, Karena itu orang yang bisa survive, menggapai cita-citanya dalam bentuk masa depan yang cerah, yaitu bagaimana dia merespon sebuah jalan petunjuk Tuhan itu dengan berpikir yang positif untuk bisa mampu menerima jalan terbaik itu. Karena jalan terbaik itu belum tentu liku-liku yang ada di dalam jalan terbaik tadi melalui jalan yang mulus, iya, tetapi justru melalui sebuah kelokan-kelokan yang betul. cukup terjal dan bahkan banyak duri di sekitarnya. Iya, Bisa jadi di balik itu semua malah justru sesuatu jalan yang mulus ke depan kita. baik. Begitu sahabat kreatif, Iya, tataplah masa depan dengan penuh optimis, sepakat. penuh dengan suatu harapan yang terbaik. Hmm. Karena semua peristiwa atas izin Tuhan, maka itu adalah akan terbaik bagi kita. Begitu Mas Afi, sahabat Baik, kreatif, Mas Tri. tetap semangat. Pastinya Mas Tri. Begitu juga dengan Mas Tri. Salam untuk Am- keluarga Mas Tri. Amin, Selamat amin. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat kreatif. Motivasi positif kembali kita dapatkan malam minggu ya bersama Prodo FM Jogja. Bersama Mas Tri Pitara di